Siapa Daan Roth, stiker tajam keturunan Indonesia yang tanda-tandanya bakal dinaturalisasi? Nama Daan Roth mencuat di tengah urung jelasnya status striker Ole Roemeny yang konon akan dinaturalisasi. Seperti halnya Ole Roemeny, Daan Roth merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda. Pemain yang kini berseragam FC Twente tersebut tergolong memiliki statistik nan ciamik. Di usianya yang masih 22 tahun, Daan Roth telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Ia telah mencetak 9 gol dan 10 assist. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk timnas lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Lantas siapa sosok Daan Roth? Daan Roth lahir di Groenlo, Belanda 25 Juli 2001. Usianya kini 22 tahun. Pemain yang memiliki tinggi badan 1,79 tersebut merupakan pemain yang masuk kategori kesukaan Shin Tae-yong lantaran merupakan versatile alias bisa bermain di beberapa posisi. Ia tercatat bisa bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, penyerang bahkan hingga playmaker. Pemain yang kini mengenakan nomor punggung 11 telah bermain bersama FC Twente sejak di akademi. Ia bergabung bersama Akademi FC Twente pada 2012. Kariernya berlanjut di tim senior hingga kini. Tanda-tanda dinaturalisasi. Belakangan nama Daan Roth semakin santer disebut bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi bersama dengan sejumlah nama lain yang kini juga hangat diperbincangkan. Daan Roth disebut-sebut bisa jadi solusi bila Ole Roemeny batal dinaturalisasi untuk menambal stok striker yang saat ini jadi PR besar di timnas Indonesia jelang menghadapi putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda-tanda bahwa Daan Roth bakal dinaturalisasi kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan teranyar di akun Instagramnya. Di unggahan itu terlihat sosok Fardy Bachdim memberikan like. Tak hanya itu, tampak dari daftar pengikutnya, Daan Roth juga telah mengikuti akun Instagram saudara dari Irfan Bachdim tersebut. Diketahui Fardy Bachdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi. Beberapa nama yang dibawanya yakni Nathan Chuaon, Saina Patinama, Tom Haye, Jay Itzes, hingga yang terbaru Calvin Verdong. Mungkinkah itu sebagai pertanda Daan Roth bakal mengikuti jejak pemain diaspora lainnya untuk dinaturalisasi? Patut ditunggu perkembangannya. Maarten Paes masih gantung, kenapa Shin Tae-yong tidak panggil Cirus Margono? Seperti diketahui, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong berhasil mendapatkan suntikan tenaga baru pemain diaspora di posisi penjaga gawang Maarten Paes. Kiper yang kini bermain bersama FC Dallas di Major League Soccer ini sudah mendapat rekomendasi dari DPR RI untuk dinaturalisasi sejak bulan Maret lalu. Akan tetapi pada waktu itu hanya ada Nathan Chuaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen yang berhasil dinaturalisasi. Sedangkan Paes baru menyusul mengambil sumpah kewarganegaraan pada April lalu. Namun kendati telah resmi menjadi seorang WNI, Maarten Paes tidak serta-merta bisa tampil untuk timnas Indonesia. Sebab ia belum menyelesaikan proses perpindahan federasi yang terbentur oleh statuta FIFA. Karena prosesnya yang belum selesai, timnas Indonesia pun belum bisa menggunakan jasanya. Termasuk di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran kedua. Lantas mengapa Shin Tae-yong tidak memanggil Cirus Margono? Padahal secara postur dan skill kiper 22 tahun itu tidak kalah dengan Maarten Paes. Dirinya juga sudah mengembalikan status WNI miliknya dengan mengambil sumpah pada Maret lalu. Usut punya usut, pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan itu rupanya memiliki alasan tersendiri untuk tidak memanggil Cirus Margono. Rupanya, Shin Tae-yong belum pernah sekalipun melihat bagaimana permainan kiper klub Yunani, Panathinaikos itu. Oleh karena itu, ia belum bisa menganalisa apakah Cirus Margono akan cocok dengan skema permainan yang dimainkan atau tidak. Patut dinantikan untuk proses perpindahan federasi Maarten Paes segera usai. Dan untuk Cirus Margono, semoga Shin Tae-yong segera melihat penampilan sang penjaga gawang agar sang pemain dapat merapat ke timnas Indonesia. Shin Tae-yong kembali membuat geger Korea. Diam-diam tengah siapkan kejutan untuk timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong baru saja memperbarui kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia sampai 3 tahun ke depan.
PSSI sebelumnya memang telah menjanjikan kontrak baru bagi Shin Tae-yong apabila bawa timnas Indonesia senior maupun U23 mencapai target di Piala Asia. Kabar ini didapatkan dari salah satu akun sosial media, Instagram @liputanbola. Timnas dalam unggahan itu mengabarkan Coach Shin Tae-yong membuat kejutan besar untuk timnas Indonesia. Sang juru taktik timnas Indonesia ini tengah mempersiapkan kejutan besar untuk timnas. Sontak dirinya pun disorot oleh media Korea Selatan yang bertuliskan begini. Dari akun Instagram @liputanbola, Timnas Media Korea Sports Chosun mengungkapkan kalau Shin Tae-yong sedang mempersiapkan generasi 2.0, yaitu generasi emas sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa berprestasi di masa depan. Apakah ini benar? Kita lihat perkembangan sang juru taktik Coach Shin Tae-yong. Saat itu Shin Tae-yong ditargetkan membawa timnas Indonesia senior lolos fase grup Piala Asia 2023 dan mencapai perempat final di Piala Asia U23. Contoh Shin berhasil memberikan itu semua, bahkan timnas Indonesia bisa melaju hingga ke babak semifinal Piala Asia U23 pada kualifikasi putaran ketiga. Bahkan tidak hanya itu, timnas Indonesia U23 juga hampir melaju ke Olimpiade Paris 2024 andai tidak dikalahkan Guinea dalam laga playoff antar benua. Belum lama ini Shin Tae-yong kembali membuat timnas Indonesia menorehkan prestasi dengan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yang lebih menariknya atas kiprah sang pelatih timnas Indonesia. Kabarnya nama Shin Tae-yong dipakai sebagai nama untuk lapangan yang ada di kampung halamannya. Tentunya apresiasi terhadap Shin Tae-yong ternyata juga dilakukan di Korea Selatan, di mana nama sang pelatih diabadikan menjadi sebuah lapangan. Bahkan nama Coach Shin Tae-yong dijadikan lapangan sepak bola bernama Shin Tae-yong Football Park di Yongdeok yang merupakan kampung halaman sang pelatih. Pada saat peresmian lapangan tersebut, media asal Korea Selatan yakni Sport Chosun merilis artikel yang menyebut jika Shin Tae-yong tengah menyiapkan suatu hal untuk timnas Indonesia. Namun dalam perjalanannya, Shin Tae-yong berujar kalau bebannya menangani timnas Indonesia saat ini jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Apakah benar begitu? Kita lihat ke depannya. Butuh striker, PSSI lakukan silent operation dalam naturalisasi calon pemain timnas Indonesia. PSSI telah mengkonfirmasi akan kedatangan pemain naturalisasi keturunan Indonesia baru yang akan membela skuad Garuda di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, PSSI menutup rapat sosok pemain yang akan menjalani naturalisasi demi membela timnas Indonesia tersebut. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan alias Bung Ropan mengungkapkan bahwa PSSI tengah melakukan silent operation alias diam-diam melakukan pekerjaan mereka dalam menaturalisasi pemain. Nama pemain FC Utrecht oleh Romani pun disebut-sebut menjadi sosok yang akan segera mendapatkan paspor Indonesia sebelum timnas Indonesia bertanding pada September mendatang. Menurut Bung Ropan, PSSI sengaja tidak memperlihatkan cara mereka bekerja dalam mendatangkan sosok anyar untuk skuad asuhan Shin Tae-yong itu. Bahkan Bung Ropan sudah mencoba untuk mencari tahu pada orang dalam PSSI demi membocorkan sosok pemain naturalisasi tersebut. Dari hasil komunikasinya dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji, Bung Ropan pun hanya mendapatkan info soal kebutuhan pemain di timnas Indonesia. Menurut Bung Ropan, salah satu urgensi kebutuhan timnas Indonesia adalah pemain nomor 9. Menurutnya saat ini pemain andalan Shin Tae-yong di lini serang, Rafael Struijk, bukanlah pemain nomor 9 murni. Meski ada striker lokal yang bisa diandalkan di posisi nomor 9, Bung Ropan menyebut kebutuhan STY ternyata sudah dalam tahap urgensi tinggi.